Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Hujurat, yaitu ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah kedua saudara kalian yang sedang berselisih atau bertengkar. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat-Nya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini atau dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita hakikat dari hubungan kita sesama muslim, sesama mukmin. Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Atau boleh juga diartikan bahwasanya persaudaraan yang sebenarnya itu hanyalah persaudaraan yang dibina atau didasari oleh iman dan Islam. Itulah persaudaraan yang sebenarnya. Itulah persaudaraan yang langgeng, yang terus bahkan sampai di akhirat nantinya. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Orang-orang yang mereka saling mencintai di dunia ini, kelak di akhirat bisa jadi menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka persaudaraan kita mesti didasari oleh iman ataupun Islam, bukan didasari karena semata-mata satu suku, bangsa, atau satu bahasa, warna kulit dan sebagainya, atau hubungan-hubungan yang didasari oleh urusan dunia. Karena semua itu akan habis, semua itu akan selesai dengan selesainya dunia ini. Tapi tapi persaudaraan yang sebenarnya, yang abadi, yang kekal adalah persaudaraan yang didasari oleh iman dan Islam. Oleh karena itu kita mesti memberikan hak-hak kepada sesama muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul mu'minin fi tarahimihim wa ta'atufihim wa tawaddudihim kal jasadil wahid. Idza syaka minhu udwun tada'a sa'iru al jasadi bis sahari wal humma." Kata Nabi SAW, perumpamaan orang muslim itu, orang mukmin itu dalam persaudaraan mereka, dalam mereka berlemah lembut, dalam mereka berkasih sayang, seperti satu tubuh. Yang kalau satu bagian dari tubuh ini sakit, maka yang lain akan merasakan. Kalau satu tubuh kita sakit, maka yang lain akan merasakan juga ikut sakit. Kalau misalnya gigi kita sakit, maka yang lain juga merasakan. Mata nggak bisa tidur, pikiran menjadi gelisah dan seterusnya. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, persaudaraan sesama muslim. Bagaimana seorang muslim dengan saudaranya saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu tubuh, di mana saling merasakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti satu bangunan, di mana yang satu menguatkan sebagian yang lainnya. Inilah hakikat dari sebuah persaudaraan. Nabi SAW mengatakan, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa kunu ibadillahi ikhwana." Kata Nabi SAW, janganlah anda merasa iri dengan sebagian yang lain. Jangan merasa
dongkol atau marah kepada orang lain sama mukmin, dan jangan saling menipu. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Maka, dan masih banyak tentunya hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan betapa seorang muslim yaitu bersaudara atas muslim yang lainnya, di mana persaudaraan tersebut didasari oleh rasa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah kedua saudara Anda yang sedang berselisih, yang sedang bertikai. Kalau seandainya ada di antara saudara kita sama muslim cekcok, tidak akur, berselisih paham, maka kita sebagai orang ketiga mestinya mendamaikan. Mestinya kita mencari titik temu antara kedua hal tersebut, kedua orang tersebut. Sehingga mereka yang tadinya saling marah-marahan bisa saling akur dan saling berkasih sayang. Bukan sebaliknya, malah mengomporin sehingga mereka bertambah jauh. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim mendamaikan dua saudara kita yang sedang bertikai, yang sedang berselisih paham. Allah SWT katakan, wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah SWT agar Anda mendapatkan rahmatnya. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Maka salah satu sifat orang bertakwa adalah bagaimana dia memberikan hak sama muslim, hak persaudaraan. Dan termasuk sifat orang bertakwa adalah bagaimana dia mendamaikan dua saudaranya yang sedang berselisih. Allah katakan bertakwalah kepada Allah dengan kita mendasari hubungan kita dengan sama muslim karena iman dan Islam, dan juga bertakwa dalam hal kita mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih. Allah katakan bertakwalah kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Apa tujuannya? La'allakum turhamun, agar Anda mendapatkan rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ayat ini surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 merupakan tamhid ataupun pendahuluan dari penjelasan Allah SWT pada ayat seterusnya nanti yang akan menjelaskan tentang hak kita, hak saudara kita sama muslim yang akan Allah sebutkan nantinya dalam ayat 11, 12 dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.